polisi memiliki tugas yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Siapapun itu harus kita layani, termasuk siswa-siswi, terutama yang berbackground agama. Ini harus kita bisa masuk ke sana, sehingga kami sesuai petunjuk pimpinan, kami bisa masuk ke semua lini, khususnya sekolah yang berbasis agama. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kami lakukan bersama dengan Polres. Yang pertama terkait dengan kegiatan dengan anak-anak, khususnya yang anak-anak kelas 7 atau anak-anak siswa baru, di mana dalam masa setelah PPDB itu, setelah anak-anak diterima, ada yang namanya Matsama. Matsama itu adalah masa orientasi siswa madrasah. Itu namanya adalah Matsama. Masa ta'aruf siswa madrasah. Ini kami lakukan kerjasama dengan Polresta Bapak, karena pendampingan sekaligus sosialisasi terkait dengan tentang bahaya narkoba, tentang bahaya merokok, nge-vape, dan seterusnya. Selain itu juga bullying. Jadi selama ini mungkin karena kerjasama kami dengan Polres kan bagus Pak, tiap tahun, bahkan setahun bisa 2 kali seperti itu. Bahkan di Matsama itu anak-anak juga selain dengan Polres, anak-anak juga kami bawa ke Arhanud Pak, untuk dilatih oleh bapak-bapak yang berada di Arhanud. Terus yang kedua, kami juga kerjasama dengan Polres terkait beberapa kejadian di madrasah. Ada beberapa kejadian terkait ada bullying yang sudah terjadi begitu Pak Nggih. Tapi itu yang tidak amat sangat parah, tetapi kamu butuh bersinergi, berkolaborasi dengan Polres untuk penanganan ini. Katakan ada kegiatan bullying di madrasah, maka kami melakukan tindakan awal, kemudian kami berkonsultasi dengan Polres, kami mengirim surat kepada Bapak Kapolres, kemudian ditunjuk ada pendampingan kepada kami untuk menangani anak-anak bullying dengan beberapa tahapan. Tapi kalau pada saat bullying ini, bapak-bapak dari Polres itu tidak memakai pakaian seragam lengkap. Jadi pakai baju biasa gitu, sehingga pendekatan ke anak-anak dengan beberapa anak dikumpulkan, anak-anak diberikan pemahaman bullying itu seperti apa, itu kemudian memberikan semacam hipnoterapi seperti itu. Jadi semacam terapi sehingga anak-anak itu mereka merasa bahwa ini saya melakukan bullying tidak benar, kemudian mereka akhirnya menyadari itu dan saling bisa memaafkan. Bahkan orang tua juga diberikan pengertian di sana. Ini bentuk salah satu kerjasama kami dengan Polres Pak. Sehingga anak-anak itu sudah tidak merasa asing, karena memang tiap tahun anak-anak itu memang ada sosialisasi pendampingan dari Polres. Kalau pada saat Matsama itu bapak-bapak itu berpakaian seragam polisi lengkap gitu. Insya Allah ada foto-fotonya, ada videonya dan seterusnya. Bahkan anak-anak itu selalu ingat kalau ditanya ini namanya yang dari Polres siapa? Oh Pak Toto, seperti itu. Anak-anak sudah paham betul karena sudah familiar gitu. Khususnya Kota Malang, ini memang kalau kasus terkait dengan kenakalan remaja berbentuk tawuran jarang ya. Tapi kalau yang berbentuk bully, ini ya sedikit banyak lagi marak, sehingga kami harus masuk ke lini khususnya di sentra-sentra agama, karena beberapa kasus kejadian yang di luarnya Kota Malang itu terkait dengan pesantren, sehingga kita masuk di ranah itu. Ya insya Allah kalau memang itu pelanggaran yang biasa, memang kami berikan arahan kepada anak-anak bahwa itu tidak betul. Tetapi apabila pelanggaran yang sedikit berat, maka anak-anak ini akan diberikan semacam pendampingan, dan itu anak-anak itu harus menulis ayat-ayat, menghafal surat-surat seperti itu. Tahapan berikutnya kalau memang lebih berat lagi, maka anak-anak ini akan skorsing di rumah, belajar mandiri di rumah, didampingi orang tua dengan diberikan tabel untuk pendampingan Pak. Sehingga orang tua akan melapor setiap hari
kepada wali kelas masing-masing seperti itu. Kalau berat lagi maka itu tadi kami pokoknya sudah ada, kemudian kami kerjasama dengan Polres ya, terkait pendampingan anak-anak ini, sehingga anak-anak ini akan kalau memang dirasa itu berat maka kami juga bisa kerjasama dengan pihak Polres, utamanya karena memang banyak sekali putra-putri dari bapak-bapak yang berada di Polres itu ada di madrasah kami. Nah, kerjasama ini terjalin memang dari awal seperti itu, kemudian berlanjut lagi apabila ada beberapa hal, maka di Polres ini bisa memberikan pendampingan kepada kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang agak berat seperti itu. Kerjasama dengan Polresta yang insya Allah tiap tahun itu Pak Toto diberikan tugas ke MTS Negeri 1 Kota Malang untuk memberikan sosialisasi terkait kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, ada kegiatan kami yang rutin dilakukan di madrasah terkait dengan parenting. Nah, parenting ini juga kami bekerja sama dengan wali murid. Jadi dari bermacam-macam latar belakang pekerjaan orang tua, ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang polisi, ada yang tentara, kemudian ada yang pengusaha, kemudian terkait dengan pekerjaan orang tua yang lain, ini memberikan sosialisasi atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik kami yang tidak didapatkan di kelas gitu. Nah, termasuk di sini adalah Polres juga masuk ke kami, juga memberikan materi, sekaligus di situ adalah sosialisasi kepada anak-anak. Memang kami melaksanakan sifatnya sosialisasi atau penyuluhan itu berbeda dengan yang lain. Karena di sisi penyuluhan sendiri ataupun sosialisasi, kita menggunakan metode pendekatan dari hati. Heart to heart yang kami laksanakan melalui metode hipnoterapi yang kita terapkan pada anak-anak untuk bisa closing kembali sejatinya kita itu berasal dari mana dan tujuan kita untuk sekolah untuk apa, itu semua adalah bagian dari anak yang soleh-soleha itu. Bahkan apapun kegiatan di madrasah kan kami selalu berkolaborasi Pak, termasuk dengan Babinsa seperti itu ya. Saat PPDB juga kami juga kerjasama juga, sehingga dari bapak-bapak itu bisa tetap bekerja sama dengan kami untuk menjaga keamanan terkait pelaksanaan setiap event-event yang ada di madrasah. Kami juga tiap tahun ini, ya setiap masa ta'aruf siswa madrasah itu kan mesti ada pendampingan dari Polres terkait sosialisasi tadi Pak Anggi dan seterusnya. Kemudian kami juga bawa anak-anak ke Arhanud Pak. Jadi 3 hari anak-anak di Arhanud itu dijemput oleh truk dari Arhanud sejumlah 14 truk. Jam 6 sudah berada di madrasah, kemudian anak-anak naik truk tersebut sampai ke Arhanud. Mereka di sana dididik oleh bapak-bapak itu terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan disiplin, tanggung jawab, wawasan kebangsaan. Terkait itu selama 3 hari. Nanti sorenya sekitar jam 2 anak-anak kembali lagi diantar dengan truk-truk itu ke madrasah. Besok lagi dijemput lagi, dibawa ke Arhanud, mereka akan dilatih di sana, sore dikembalikan lagi ke madrasah seperti itu. Tapi insya Allah di madrasah kami selama ini aman Bapak. Ada kendala sedikit kami selalu tangani. Nah, untuk itu secara preventif kami sudah membentuk beberapa tim. Ada tim karakter, ada tim Tatipsi yang ini akan mengawal anak-anak selama di madrasah. Ada Tatipsi sama BK. Jadi Tatipsi ini yang akan mendampingi anak-anak selama keseharian di anak-anak di madrasah dengan BK. Jadi apabila ada beberapa permasalahan yang memang
itu cukup bisa ditangani di madrasah, maka cukup teman-teman yang berada di madrasah, tim Tatipsi dengan BK ini yang akan mengawal anak-anak, kami nanti koordinasi dengan orang tua. Insya Allah orang tua semua, insya Allah support kepada kami yang ada di madrasah. Untuk anak-anakku semua, khususnya anak-anak kami yang ada di MTS Negeri 1 Kota Malang, stop untuk bullying, stop untuk perkelahian dan seterusnya. Tapi insya Allah di MTS, insya Allah aman Pak, gitu nggih. Tapi untuk seluruh peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, stop bullying, perbanyak belajar dan prestasi-prestasi yang positif, berikan yang terbaik untuk madrasah atau sekolahmu dan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Apalagi yang anak sekolah, terus rumah tangga orang tuanya broken home, ini yang membuat kita miris sekali ya, melihat anak-anak yang pinter-pinter tapi orang tuanya terjadi masalah di dalam mereka sendiri. Ini yang membuat menurut saya.